Just want to create a new configuration system memory. The decision to the system of data receivers using formulation of the problem. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Si Nur Hakiki lagi undangan sepertinya. Enggak, Pak. Lagi di rumah kawan. Oh gitu. Si Nurliani kayaknya lagi santai mau tidur sore kayaknya. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf ya, karena apa? Lagi memang sibuk di kampus. Ada yang sidang, ada yang seminar, ada yang untuk dosen ngajar. Ada lagi banyak kesibukan luar biasa. Nggak apa-apa. Yang lainnya biar aja menyusul nanti joinnya. Saya langsung aja pembahasan materi hari ini ya. Biar tidak lama-lama. Ini masih kelanjutan di minggu lalu ataupun pembahasan tentang kriptografi itu maksudnya. Coba saya langsung share screen dulu. Langsung ke inti pembicaraan saja. Tapi ini sedikit ya. Sedikit saya mereview aja, mereview. Minggu lalu kita sudah membahas ini ya, tentang ini. Itu apa? Ciphertext. Ciphertext di sini adalah pesan yang tidak bermakna. Ini ada kriptografi dan ada ciphertext. Jadi ciphertext ini adalah bagian daripada istilah yang ada di kriptografi. Sekali lagi ingat, ciphertext adalah bagian beberapa proses yang ada di kriptografi. Itu ya. Nah, pendalamannya untuk hari ini adalah tentang kriptografi lanjutan. Lanjutannya seperti apa, Pak? Hanya penguatan. Bahannya sebenarnya sudah sama seperti yang semalam, tapi ini penguatan ke metode atau algoritmanya. Nah, itu intinya. Terus mengenai daripada tugas, sudah saya cek ya, sudah saya cek beberapa, ada banyak yang tidak ngumpul, ada juga yang sudah mengumpul. Jadi belum ada yang maksimal 100%, karena apa? Yang kalian kerjain masih di proses enkripsi, dekripsinya belum. Rata-rata seperti itu, tapi nggak apa-apa. Sudah bagus saya lihat yang mengerjakan itu maksudnya. Prosesnya sudah oke. Tapi intinya kalau bisa ke depan kalau ada tugas ya, kalau dibuat proses enkripsi berarti harus ada dekripnya ya, atau pengembaliannya itu maksudnya. Supaya ada pengunciannya, ada juga di kembaliannya itu maksudnya. Oke. Oke, saya lanjutkan untuk mereview. Oke, ini minggu lalu sudah saya jelaskan, tapi saya hanya mengingatkan atau mereview. Di kriptografi selain dari ciphertext, di awal tadi kan sudah ada ciphertext saya katakan. Nah, selanjutnya juga ada plain text kemarin ya. Plain text, baru ada proses enkripsi. Coba ada yang masih ingat proses enkripsi itu apa? Silakan. Proses apakah enkripsi? Apa ada yang tahu? Apa kira-kira? Ada yang bisa mengingatkan atau mengingatkan proses enkripsi itu apa? Dan saya tambahi, proses dekripsi itu apa? Silakan, ada yang bisa menjawab? Mengubah huruf dari ciphertext ke plain text, Pak. Yang apa ini? Yang apa? Yang apa? Dekripsi. Ya, yang apa? Dekripsi atau enkripsi? Dari enkripsinya dulu. Deskripsi, Pak. Enkripsi mengubah dari teks menjadi ke ciphertext. Tapi kalau deskripsi dari ciphertext ke plain text, Pak. Bahasanya supaya lebih tepat saya tambahkan bukan mengubah ya, mengamankan atau mengunci atau mengenkripsi. Memang sudah benar, itu prosesnya memang tetap ada perubahan, tapi bahasanya mengamankan atau mengunci lah. Nah seperti itu ya, ke ciphertext. Nah itu untuk bahasa enkripsi sudah benar, karena apa? Terjadi perubahan tetap. Sedangkan ingat ya, jangan deskripsi, jangan ada S-nya, deskripsi jangan, karena itu artinya sudah lain. Tapi apa? Dekripsi.
decrypt ya, dekripsi. Artinya dekripsi ini adalah pengembalian, proses pengembalian ciphertext kembali ke plain text. Nah, itu dia. Oke. Saya rasa cukup paham. Saya akan lanjutkan. Nah, ini ya. Inilah yang penguatan hari ini. Penguatan hari ini adalah ini. 2 metode sementara karena saya anggap ini masih pada tahap pengantar tentang kriptografi. Bukan pengantar keamanan ya, tapi tentang kriptografi itu maksudnya. Jadi inilah yang mau kita pelajari, yaitu ada substitusi cipher, ada V-generate cipher. Saya lanjutkan, seperti apa sih itu cara kerjanya? Kembali ke inisial. Sebelum masuk ke rumus, saya ingatkan seperti ini kemarin, inisial ya. Kalau ciphertext berarti C simbolnya. Kalau plain text, P simbolnya. Kalau E berarti enkripsi, C itu cipher, D itu dekripsi, C cipher, baru kembali ke plain text. E itu adalah proses enkripsi. Enkripsi apa? Sebuah pesan atau plain text, setelah itu akan kembali ke ciphertext. Baik, itu hanya istilah atau inisial. Saya rasa kalian cepat memahami tentang ini karena masih umum untuk maksud saya. Nah, ini dia kemarin ya. Ini tugasnya. Masih ada yang ingat kemarin tugasnya seperti ini. Proses di algoritma substitusi atau di Caesar cipher. Jadi di sini sebenarnya adalah proses daripada pergeseran 3 karakter ke depan. Cara mudahnya yaitu kalau misalkan I plain text-nya, ini misalkan P plain text, di sini adalah ciphernya, C itu ciphertext. Nah, artinya kalau I berarti pergeseran 3 karakter, yaitu menjadi L ciphernya. Ini yang paling mudah algoritmanya. Artinya kalau ini cara cepatnya, Kalau menggunakan pembuktian rumus, kalian sudah mengerjakan tahap itu, yaitu sebagai tugas kemarin, itu sudah benar. Dengan apa? Pembuktian menggunakan rumus ini. Sudah benar, saya lihat rata-rata sudah benar, tetapi proses ini belum diterapkan. Tapi nggak apa-apa, saya anggap sudah bagus, tetapi hanya decryptnya yang belum. Decryptnya sebenarnya prosesnya sama. Tetapi hanya dikurangkan gitu. Dikurang gitu maksudnya. Kalau umpamanya di plain text-nya itu ditambahkan, kalau di decrypt-nya dikurangkan. Nah, itu intinya. Sama ya, ini jadi kunci. Ini jadi kunci karena apa nih? Ini pengasumsian, asumsi lah. A itu sama dengan 0. Dimulai dari A itu sama dengan 0. 0. Sampai di sini 1, 2, 3, 4, sampai 25Z. Sampai 25Z. Nah, di sini Z25. Ini jadi kunci. Pada algoritma substitusi. Jadi kunci. Nah, inilah kira-kira untuk penerapan. Saya anggap ini karena masih dasar ataupun klasik, kalian sudah memahami. Nah, sekarang ini selanjutnya saya akan membahas tentang yang ada di V-generate. Oke, ini ada cara cepatnya juga, ada pembuktian menggunakan rumus juga. Yang pertama, kita coba yang menggunakan tabel. Ini tabel ketentuan ya, ini ketentuan. Tabel di sini adalah tabel ketentuan yang dimana ini ada pembuktiannya atau cara kerjanya. Nah, seperti itu. Misalkan apa? Misalkan kita buat P itu adalah apa P? Mana ini? Apa P itu? P adalah plain text-nya misalkan ya. Enkripsi, Pak. P itu plain text. Mana ini yang lainnya? Kok cuman kamu aja ini on? Coba disimak ya, jangan saya yang apa? Yang nggak on, nanti saya tutup kamera. Kalian bingung pula nanti. Silakan di-on-kan kameranya. Diusahakan on lah. Itu ya.
Jadi P misalkan plain text-nya adalah sistem. Sedangkan ini dia bedanya. Kalau di VGenere itu harus menggunakan kunci. Kalau yang di sini tadi tidak ada kunci. Tadi di sini apa pembuktiannya adalah proses encrypt dan sini langsung di sini decrypt. Nah, seperti itu. Tidak ada unsur kunci. Tetapi yang di VGenere ini ada kuncinya, itu bedanya. Jadi syaratnya adalah kunci harus sama panjang dengan jumlah karakter yang ada di plain text. Kalau misalkan pesannya adalah sistem, terus yang akan diamankan ini sistem, tapi harus ada kuncinya. Inilah K. K itu adalah kunci. Nah, kunci di sini harus panjangnya sama dengan plain text-nya. Saya mau Pak, saya buat di sini kuncinya for. Berarti kan 3 Pak masih. Gimana itu Pak nanti? Padahal harus sama, ya harus kembali. Berarti di sini for lagi. Supaya 6. Seperti itu. Sampai di sini paham tidak kira-kira? Paham, Pak. Perulangan ya, itu maksudnya. Ada perulangan di sini. Oke. Yang penting Pak, kalau gimana Pak? gini. Misalkan ada pesan atau plain text-nya sistem. Sudah. Sedangkan kuncinya hanya for 3 karakter. Kan pesannya 6 karakter. Sudah. Kan kalau misalkan kuncinya adalah 3 karakter. Berarti harus ada perulangan untuk menutupi supaya 6 karakternya sama dengan plain text-nya. Kunci harus 6. Jadi ada perulangan for, ya for lagi untuk menutupi 6 karakter tadi. Kalau misalkan format pas kebetulan 6 gimana Pak? Ya nggak ada perulangan lagi. Yang penting sudah sama karakternya 6. Nah, itu maksudnya ya. Oke, gimana sekarang kita coba cari. Ini cara cepatnya saya ajari dulu. Tapi cara lambatnya pembuktian dengan rumusnya. Oke, baik. Sekarang adalah S adalah sebagai plain text-nya, F sebagai kuncinya. Ingat, kalau menggunakan tabel yang ada di VGenere, karakter A sampai Z, ini yang atas, ini disebut dengan plain text. Inilah plain text-nya. Sedangkan karakter A ke bawah sampai Z ini disebut kunci. Inilah kuncinya. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, nah sekarang S dengan F. Langkah pertama kita mau mencari yang mau diamankan adalah karakter S dengan kuncinya F. Kita ambil S-nya di sini. Oh, inilah S. F-nya di mana? F-nya F di sini. Nah, berarti ini kan akan ketemu di sini. S. Berarti inilah dia shippernya, X. Jadi S dengan F sama dengan X. Oke, selanjutnya I dengan O. I di sini, O di bawah. Berarti dia akan jumpa di W. Nah, inilah dia. Ini persilangan namanya. Prosesnya persilangan. Proses enkripsinya persilangan. Berarti di sini W. Inilah chippernya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, Paham, jika paham, nanti coba dilanjutkan yang gampang ini ya. Sekarang saya mau ajari pembuktiannya dengan rumusnya. Oke. Sistem dan for. Ini rumusnya ya. Kita buktikan dulu. Sebentar. Ini seharusnya P, bukan C. Salah tulis saya. P. Ini P, ini baru C bawahnya. Oke. Oke. Tadi apa? Plain text-nya apa tadi? Sistem ya? Ya, Pak. Dan baru kuncinya for. Nah, ini. Tadi sudah diketahui hasilnya X dengan apa tadi? W ya? Seperti ini. Kalau nggak salah saya, menggunakan tabel tadi. Iya, Pak. X dengan W. Oke, sekarang kita buktikan dengan menggunakan
rumus. Rumusnya adalah CI sama dengan PI ditambah KI. Nah, dengan syarat seperti apa? Syaratnya harus ambil di sini. Ini syaratnya. Syaratnya coba saya kopikan dengan ini ya. Ini syaratnya. Syaratnya tetap ngitungnya dari sini ya, Dek. Nah, sebentar. Mana sih tadi? Ini. Gimana cara buat ini saya? Saya mau buat ini ABC-nya nih. A ini dimulai dari angka 1. Oke, saya hapus saja dulu nih. Nah. Ini tetap ya. Substitusi yang ada di Caesar Chipper, baik yang ada di Vegenere, ini dimulai diasumsikan menjadi dari 0. 2, 3, 4, sampai di sini 25. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, sorry. 22, 24, 25. Di mana salah slipnya nih? 21, 22, 23, 24, 25. Di mana slipnya saya? Karena dimulai dari 0 ya. Oh, 5 slipnya. 5 ya. Oke, kita anggap dari sini sampai 25. 5 yang tak ada itu. Kita anggap. Oke. Sekarang kita buktikan dengan menggunakan rumus. Sebentar. Baik. C sama dengan S. Berapa angkanya? Kan kita P dulu nih. P itu adalah pesan awalnya. P itu adalah plain text. P itu adalah P. Pesannya. F itu adalah kuncinya. P. Berapa P? P berapa angkanya? P. 17 berarti. 16, Pak. Enggak, itu salah itu. 5-nya enggak ada. 5. Berapa? Coba di apa dulu? Disesuaikan dulu angkanya. Saya salah mungkin. Silap. Saya sambil minum dulu ya. 15, Pak. 15, kan? 15, Pak. 15, Pak. Oke, P15 berarti ya. Oke, berarti 15. CI sama dengan 15 ditambah KI-nya. KF. F berapa F? 5 ya. Oke. Modulo 26. Seperti ini kah? Pak, itu Ya. enggak yang dicari S, Pak. Hah? Kenapa? Yang dicari itu yang PI itu yang dicari bukan huruf S. Iya, S memang S. Kalau S berarti Enggak 15. Oh ya, enggak salah. 15, Pak. Bukan 15. S berapa S? S itu maksud saya. S 18, berapa? Pak. 18 ya? Iya. 18 berarti gini ya. Pas kan? Oh, 15, 16, 17, 18. Oh ya, pas. Berarti sama dengan 23 modulo 26. Berapa hasilnya? 3, Pak. Kenapa? Boleh, Pak. Ada yang salah ini, kebalik kayaknya ya. Kenapa X ini tadi? S dengan F. S dengan F. Berarti hasilnya X. Ini nggak salah perhitungan kita kan? Dari 0 tadi. Coba diperhatikan, takut Oh saya iya, ini Pak, silap ini. betul, Pak. Hah? Hasilnya X. Kenapa X? Karena dia 23 di situ, Pak, angkanya. Oh iya, memang benar. Karena Bapak tadi Selip di 5, Pak. Iya, jadi itu makanya. Gara-gara itu tadi kan. Berarti di sini hasilnya 23 modulo 26
karena dia lebih kecil, hasilnya bilangan itu sendiri ya. Itu kunci yang ada di modulo. Sama dengan 23, maka ini X. Oke, kita kembalikan dengan dekripnya. Ini dekripnya, PI. Kalau tadi CI, ini PI. Ciper itu, ini berarti sama dengan C ini ya. Ini CI. C-nya adalah 23. Sama dengan X. Sekarang kita balikkan. 23 dikurang, kuncinya berapa? Kuncinya tetap F ya. Kuncinya F tetap berarti 5. Modulo, dia akan kembali ya. 26 sama dengan, sama. 18 kembali ke awal. Modulo 26 sehingga ya tetap 18 kembali ke, apa ini 18 ya? S. Nah, intinya ini jangan salah ya. Tadi saya silap di sini soalnya. Karena dimulai dari angkanya tadi. Karena main tulis-tulis saja, yang penting selesai ada kesilapan angka. Jadi bingung di situ jadinya. Nah, itu contohnya. Contoh perhitungannya berarti kan konsisten walaupun dengan menggunakan cara cepat. X udah ketemu. Kita buktikan dengan rumusnya. Hasilnya juga X cipernya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Pas. Yang lain. Nggak ada, Pak. Bohong aja ini pasti kali ini. Pak, kalau digambar itu gimana Pak misalkan? Ini kan di teks, enaklah di teks, masih bisa dipahami. Kalau digambar gimana Pak? Kan angkanya lebih dari 26 misalkan. Ya kan? Kalau digambar kan lebih 26 karena ini abjad ya, makanya 26 modulonya. Kalau digambar gimana? Digambar itu boleh dimodif algoritmanya, dibuat 255. Kenapa? Gambar itu kan RGB. Ada yang tahu RGB apa? Red, green, blue. Red, green, blue. Nah, ini maksimal pikselnya itu adalah 255. Nah, gambar itu RGB lah. Kalau nggak tahu RGB, mana tahu ada yang orang luar di sini. Nah, jadi ini angkanya RGB red, green, blue ini rata-rata maksimal angkanya 255. Sehingga di sini 26 bisa diganti menjadi 255. Nah, itu dia. Itu kalau di pixel gambar ya. Nah, ya boleh. Ini juga 255. Nah, itu dia. Nah, itu perbedaannya. Gimana? Pak, jadi kalau pakai itu gambar tadi kan RGB-nya 255. Jadi kalau plane-nya itu tetap perhitungannya mulai dari 0 sampai 25 gitu juga. Apanya? Kuncinya? Plane-nya, Pak. Perhitungannya. Tidak. Karena tidak menggunakan teks. Karena tidak menggunakan, kalau teks itu kan karena dari abjad tadi. Nah, kalau umpamanya menggunakan pixel atau gambar, ya tergantung kita. Kuncinya 1 juga boleh. Tapi itu tadi, ya perulangan itu tadi. Misalkan kuncinya 50. Kuncinya adalah angka 50 misalkan. Ya udah semua nanti misalkan 255 misalkan. 25. Berapa yang mau diabat misalkan kasusnya 3 kali 3 pixel. Berarti ada 3 ke samping angkanya gini. Nah, ini gambarnya. Nah, ini 3 kemari dan ada 3 ke bawah. Jadi di sini bisa angkanya entah 16, entah 200, baru sini 70 misalkan. Kan 3 ke samping. Ini 3, baru ke bawah 3. 3 kali 3 pixelnya. Nah, baru di sini entah 50, 100, 90, 60, 20, dan 30 misalkan. Ya udah, ini semua pixelnya akan dihitung, akan dienkripsi angka-angkanya. Kuncinya 1 boleh, tergantung. Kalau mau disamakan kuncinya juga bebas. Boleh. Kalau di gambar ya, maksudnya. Paham ya? Yang penting sama. Sama itu, tergantung kita pembahasannya berapa. Bisa dipahami ya? Bisa, Khairunisa? Oke.
Nah, itu dia. Itu kira-kira gambarannya. Nah, itu saja sih. Ada nggak kira-kira pertanyaan? Itulah pendalamannya, maksudnya di pertemuan ini hanya penguatan, itu maksud saya. Penguatan studi kasus, itu maksudnya. Bisa digambar dan bisa di teks. Kalau digambar tadi saya contohkan, dia main di berapa pixel, berapa kali berapa pixel. Kalau di teks, ya ukurannya menggunakan ini abjad, karena teks kan semua abjad itu, A sampai Z. Nah, itu dia. Oke. Ini contohnya. Kalau misalkan inilah plain text-nya. Sedangkan kuncinya adalah Sony aja. Kan harus sama panjangnya. Sehingga apa? Diulangkan atau ada perulangan. Sony tambah S. Sehingga jumlah plain text dan kuncinya sama. Itu dia. Oke, gimana? Cukup, itulah pembahasan kita hari ini. Sekedar penguatan ya, sekedar penguatan. Apakah ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Pas ya? Oke. Baik, kebetulan saya juga masih ada sidang. Ini ntar lagi saya akan lanjut sidang lagi. Untuk pelajaran hari ini itulah penguatannya ya. Penguatannya kita membahas 2 metode sudah. Minggu depan nambah lagi metodenya. Makanya kalau misalkan kalian tidak ikut, ya bakal ketinggalan algoritmanya gitu. Sayang kalau nggak diikutin maksudnya. Oke ya. Baik, kita sore ini sampai di sini aja. Saya rasa sudah cukup sudah cukup paham lah kalau menurut saya, karena masih di algoritma atau metode yang klasik. Baik, terima kasih banyak ya. Saya akan akhiri sampai di sini aja. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama kau kok udah ganti Pendi sekarang? Hei. Namamu kok jadi Pendi sekarang? Masih ada Bapak. Oh iya. Terus slide. Laptopku dipakai, jadi